no gold is not enough. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini kita akan membahas mengenai tipe B yang ditugaskan. Yang pertama itu kita ya seperti biasa kita akan kasih warna terlebih dahulu supaya kita bisa membedakan mana ruangan 1 dan ruangan 2. Baik, di sini kita akan menggunakan warna hijau saja di pada ruangan 1. Lalu setelah itu kita kasih warna biru untuk ruangan 2. Oke, setelah ini untuk tipe ruangan 1, dan ini ruang 2. Untuk di soal tipe nomor 2, yaitu untuk membuat dasar dari jaringan topologi dasar, yaitu di sini kita membutuhkan dua router. Router pertama ada di ruangan 1, router kedua ada di ruangan kedua. Oke. Lalu di sini ada dua sheet juga. Kita menggunakan yang 2950 strip 24. Lalu ada satu komputer di masing-masing ruangannya. Oke. Setelah itu untuk kabelnya, kita tentukan IP-nya terlebih dahulu deh. Untuk IP di sini untuk key 0/0 itu 10.10.10.1. Ini yang G00 ya. Lalu ini juga G0/0. Itu IP-nya 10.10.10.2. Biar lebih jelas nanti untuk G00. Oke. Lalu untuk G01 itu IP-nya 192.168. Kita menggunakan 1.1 deh. Kita taruh di bawah sini saja. Oke, kita copy di sini G01 nya juga. Ininya 2.1 gitu ya, biar lebih jelas. Oke, kita untuk pemasangan kabel ini G0/0 ya, G0/0 kita arahkan ke router lagi, G0/0 menggunakan tipe cross. Lalu di sini kita menggunakan tipe strange dari router G01 nya ke switch, lalu dari switch ke PC. Setelah itu dari router juga sama ke switch, lalu dari switch ke PC. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan setting karena di sini sudah ada IP routernya. Oke, kita akan setting dari PC terlebih dahulu dari sebelah kiri. Kita pergi ke desktop karena kita menggunakan statik kan harus masukannya manual 192.168. Untuk alamatnya boleh sama tapi nomornya tidak boleh sama ya, itu 1.2 deh. Oke, di sini untuk default routernya menggunakan IP router, default gateway-nya menggunakan IP router 8 1.1.
Lalu selanjutnya di komputer 2 ini kita harus patokannya IP router yang sebelahnya ya. IP router yang tujuannya ini 192.168, alamatnya boleh sama namun tidak boleh sama nomornya belakangnya alias nomor rumahnya ya. Ini 2.2 deh. Karena satu ini dipakai oleh router, makanya kita di sini pakainya 2 untuk komputer. 192.168 menggunakan IP default routernya, default gateway menggunakan default router, IP router. Oke, setelah ini kita close. Ini kita close. Lalu kita masuk ke settingan router. Kita biar lebih cepat lagi, kita menggunakan config. Nah, lalu kita pergi ke G0/0. Ini di komputer sebelah ya, komputer sebelah yang warna biru. Kita centang on-nya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP-nya 110.10.10.2 menggunakan kelas A. Oke, lalu untuk G01-nya kita centang lagi. Lalu untuk IP-nya kita masukkan 192.168.2.1. Oke. Setelah itu untuk settingan yang berikutnya yaitu di router sebelahnya itu sudah hijau. Lalu kita pergi ke router sebelahnya ke config G0/0 nya kita centang dulu. Setelah itu kita masukkan 10.10.10.1 karena untuk menuju ke router berikutnya. Oke, setelah itu ke G0/1 nya kita centang lagi. Lalu kita masukkan 192.168.1.1 untuk kelas C. Oke, setelah itu kita masuk ke static. Lalu panggil IP kita panggil IP router sebelahnya, yaitu router IP dari ruangan 2. Nah, di sini kita masukkan networknya itu menggunakan 0 ya, 192.168. Sesuaikan dengan IP router yang di bawah ini 2.0. Lalu subnet masknya 255 karena dia kelas C. Terus lalu kita masukkan IP dari router yang menuju ke router. Di sini 10.10.10.2. Lalu setelah itu kita add. Nah, oke, kita lakukan yang sama dengan router berikutnya. Kita buka router sebelahnya biar kelihatan. Pilih ke static. Lalu kita masukkan default routernya atau networknya 192.168.1.0 255.255.255.0, yaitu untuk next hopnya atau IP router berikutnya 10.10.10.1. Kita add. Oke, setelah kita add kita coba ping ke komputer berikutnya. Ini 2.2 ping 92.168.2.2. Oke, kita tunggu saja. Oh, ini ada RTO. Lalu RTO lagi mungkin. Nah, ini tandanya kalau sudah replay, ini tandanya sudah berhasil. Kita coba ping lagi. Oke. Kita bisa melakukan panggilan ke komputer di ruangan kedua menggunakan 2 router. Kita coba kirim surat dulu. Kita buka dulu komputer ke sini. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil melakukan settingan di tipe B. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke apa saja ya. Yang mendapatkan tipe B silahkan nanti bisa melihat video ini, dan tipe A bisa lihat video yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga tugas ini bisa menambah wawasan kalian dalam pengetahuan sebuah jaringan. Kita sebagai orang TKJ harus bisa menganalisis dulu mana yang jalur terdekat dan mana yang bisa kita lakukan ya.
atau kita bisa kerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.